Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fajar SD. Di video kali ini saya akan bahas suatu berita yang dimuat di kompas.com terkait dengan pemerintah akan membuka kembali seleksi CPNS pada tahun 2021. Nah, sebetulnya ada dua berita ya yang saling berkaitan antara dua berita ini. Yang pertama itu tadi pemerintah akan kembali membuka seleksi CPNS 2021. Di dalamnya juga disebutkan terkait adanya 1 juta formasi. Nah, itu yang menarik. Oke. Kemudian di berita kedua yaitu beritanya terkait dimuat di Kompas juga. Benarkah CPNS 2021 akan ada 1 juta formasi guru? Nah, ini penjelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oke, sebelum masuk ke dua berita ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu supaya mendapat manfaat dari video ini dan video-video saya selanjutnya terkait berita CPNS ataupun apapun yang berkaitan dengan penerimaan CPNS baik di 2021 maupun selanjutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke berita yang pertama, yaitu yang paling atas itu. Ya, yang ini ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia. Pemerintah akan kembali buka seleksi CPNS pada 2021. Sebetulnya ini sudah pernah kita bahas dan juga memang ada kemungkinan untuk dibuka kan seperti itu, karena di 2020 memang tidak ada di video saya sebelum ini. Tetapi yang menarik adalah kita lihat ini dia. Di paragraf pertama disebutkan bahwa Pak Cahyokumolo mengungkapkan, nah ini dia. Nah, pemerintah ini akan kembali membuka seleksi CPNS tahun 2021. Nah, ini sebenarnya udah tidak mengejutkan kita karena memang sudah pernah dibahas hal ini. Nah, yang menarik adalah yang di paragraf keduanya bahwa dikatakan, nah ini dia, tahun depan sudah kita sepakati untuk adanya pengadaan 1 juta formasi guru. Oh, ini menarik kan? 1 juta formasi guru, kemudian pengadaan bidan, perawat, dan dokter itu kurang lebih 200.000 sekian. Wih, jadi dari tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan, dalam hal ini bidan, perawat, dan dokter itu saja sudah 1.200.000 gitu kan. Nah, sementara kalau kita flashback kembali ke belakang di 2019 saja, itu hanya 152.286 orang dari jumlah instansi pusat dan daerah itu ya. Nah, jadi ini menarik sekali, luar biasa kalau memang betul-betul akan ada 1 juta formasi guru. Kemudian tidak hanya itu, disebutkan lagi bahwa ini dia, ada juga penyuluh pertanian, kemudian penyuluh KB, kemudian penyuluh PU, dan semuanya harus ada, kata Pak Cahyokumolo dalam peresmian Mall Pelayanan Publik MPP di Solo, Jawa Tengah hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Nah, ini yang menarik ya. Jadi bahwa yang beliau katakan bahwa 1 juta guru untuk tahun depan atau tahun 2021 itu sudah disepakati. Ada juga tenaga bidan, perawat, dokter, kemudian ada penyuluh ya, ada penyuluh pertanian, KB, penyuluh PU, dan semuanya harus ada. Ini kata beliau pada saat peresmian Mall Pelayanan Publik MPP di Solo, Jawa Tengah. Kemudian beliau menambahkan bahwa satu desa kecamatan itu harus ada ASN yang menjadi penyuluh, ada kesehatan yang menyangkut skala prioritas, dan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, sambungnya. Oke, kemudian ini yang terkait dengan seleksi CPNS tahun ini itu memang tidak ada, itu kita juga sudah tahu ya, maksudnya kemarin-kemarin sudah diberitakan karena ingin menyelesaikan ini dia P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Sebetulnya udah selesai katanya, namun karena ada wabah virus corona maka menghambat penyelesaian. Secara prinsip sudah selesai, tapi tahu-tahu ada pandemi COVID-19, kemudian katanya masalah uangnya saja sedang kita pikirkan katanya. Kemudian di paragraf terakhirnya menyangkut dengan membangun
reformasi birokrasi dengan membangun pemerintah yang efektif dan efisien. Oke. Jadi di berita kali ini yang terbaru update-nya adalah yang formasi tadi terkait dengan 1 juta formasi guru, kemudian 200.000 tenaga kesehatan, ada juga formasi dari penyuluh pertanian, penyuluh KB, dan juga penyuluh dari PU ya. Oke, jadi itu di berita yang pertama. Yang kedua, berita yang pertama itu yang terbaru lah. Kemudian yang tadi yang terkait dengan P3K juga sudah pernah dibahas. Kemudian juga membangun reformasi birokrasi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien juga sudah pernah. Oke, itu berita yang pertama dimuat di Kompas. Kemudian kita ke berita selanjutnya yang terkait dengan benarkah CPNS 2021 akan ada 1 juta formasi guru. Ini penjelasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oke, kita lihat seperti apa. Nah, jadi Kompas ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengkonfirmasi hal ini. Nah, ini kita lihat. Kita langsung aja ke ininya. Jadi salah satu formasi yang menurut Cahyo akan dibuka besar-besaran adalah guru. Yang dikatakan tadi di berita pertama adalah tahun depan sudah kita sepakati untuk adanya pengadaan 1 juta guru yang dikatakan pada saat peresmian Mall Pelayanan Publik MPP di Solo, Jawa Tengah tanggal 28 bulan 8 2020. Kemudian juga terkait dengan tidak adanya CPNS tahun 2020 karena ingin menyelesaikan P3K ini. Ini berita yang tadi masih kan. Kemudian ini dia. Nah, terkait jumlah 1 juta formasi guru pada CPNS 2021, Kompas.com pun melakukan konfirmasi lebih lanjut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya. Yang ini dia. Oke. Itu ke Pak Andi Rahadian. Pak Andi Rahadian ini Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB terkait jumlah formasi guru pada CPNS tahun depan. Beliau mengatakan belum ditetapkan secara pasti katanya terkait jumlah 1 juta tersebut katanya. Karena apa? Karena ia mengatakan saat ini pihaknya masih dalam proses memvalidasi jumlah kebutuhan CPNS guru. Nah, itu dia. Jadi belum dapat dipastikan bahwa itu 1 juta, bisa saja lebih dari 1 juta, kemudian bisa saja kurang dari itu ya. Jadi masih ada kemungkinan lain seperti itu. Nah, jumlah kebutuhan CPNS guru untuk tahun 2021 saat ini masih dalam proses validasi katanya. Termasuk proses validasi dengan menggunakan data dari Dapodik. Ini data dari Kemdikbud berarti. Nah, ini dia. Nah, jadi terus dia mengatakan diharapkan pada tahun 2021 akan ada rekrutmen CPNS guru. Oke, jadi yang pertama terkait dengan 1 juta formasi tadi, terutama untuk keguruan. Nah, menurut Pak Andi Rahadian ini belum pasti karena masih dalam proses validasi. Oke, itu yang pertama. Kemudian ini ada lagi, dihubungi terpisah Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Satriwan Halim menjelaskan, nah jumlah guru secara nasional berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih tercukupi. Nah, kalau patokannya dari Kemdikbud terkait dengan jumlah guru secara nasional apabila dibandingkan dengan jumlah siswa dan rombel atau rombongan belajar itu mencukupi katanya. Tapi ini konteksnya nasional, makro, rata-rata. Nah, jadi ini maksudnya secara nasional. Nah, menurut beliau persoalan di Indonesia adalah kekurangan guru yang bersifat daerah atau lokal. Ini maksudnya itu yang ini. Kekurangannya itu hanya di daerah-daerah tertentu seperti 3T. 3T apa? Terdepan,
terpencil dan tertinggal. Nah itu, jadi menurut beliau kalau kekurangan guru secara nasional itu tidak, tapi distribusi guru tidak merata itu betul, kata Pak Satriwan. Oke, jadi itu dihubungi secara terpisah tadi ya. Oke, kemudian beliau juga mengatakan banyak guru yang pensiun. Nah, meskipun begitu, Satriwan mengakui ke depan akan banyak guru yang memasuki masa pensiun setidaknya 5 tahun ke depan. Nah, yang pensiun ini menurut perhitungannya 2020 sampai 2024 ini ada 316.535 orang yang pensiun. Puncak tertingginya ada di tahun 2024 dengan 88.296 orang guru pensiun. Nah, gimana caranya menutupi kekurangan itu? Menurut beliau, pemerintah harus segera mengangkat guru-guru yang sudah lolos seleksi P3K. Nah, ini sudah yang 2018 ya. 2018 sampai 2019. Nah, itu jumlahnya 34.954. Ini yang sudah lulus nih, yang seleksi tahun 2018. SK-nya namun dia mengatakan para guru itu sudah dinyatakan lolos P3K, tapi SK-nya belum keluar, belum turun, NIP-nya belum dapat dan belum digaji. Nah, padahal mereka sudah belasan tahun menjadi guru honorer menurut Pak Satriwan ini. Nah, apa katanya lagi? Nah, meski pemerintah tidak merekrut guru honorer lagi, tapi sekolah-sekolah di daerah masih membutuhkan guru, sehingga sekolah terpaksa merekrut guru, tapi dengan status honor. Nah, jadi menurut Pak Satriwan juga, dia sangat mendukung jika tahun 2021 pemerintah akan membuka kembali CPNS guru. Nah, bukan wacana lagi, memang sudah seharusnya pemerintah membuka seleksi CPNS tahun depan. Jadi berdasarkan data tadi ya, menurut beliau sudah seharusnya untuk dibuka. Jadi di berita kali ini terkait dengan tadi ini dia yang jumlah formasi yang sampai 1.200.000 setidaknya, malah kalau digabungkan dengan tenaga kesehatan, belum lagi penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh PU, itu semuanya masih dalam proses validasi. Ini dia. Oke, jadi kalau memang betul-betul dibuka dengan jumlah yang segitu, maka itu luar biasa ya. Luar biasa banyaknya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum lulus SKD, kemudian akan mendaftar lagi di 2021, segera dipersiapkan dokumen serta belajarnya, mulai dibuka-buka lagi soal-soal seperti TWK, TIU, dan TKP, karena ini merupakan kesempatan yang luar biasa, apalagi untuk tenaga guru kesehatan, kemudian penyuluh tadi yang disebutkan, yaitu ada penyuluh PU, penyuluh KB, penyuluh pertanian. Nah, itu akan sangat banyak dibuka kemungkinan. Nah, itu menunggu proses validasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari berita kali ini. Nah, artikel ini juga sudah tayang di kompas.com dengan judul "Pemerintah akan kembali buka seleksi CPNS pada 2021". Itu penulisnya adalah Labib Zamani. Kemudian yang artikel kedua terkait dengan benarkah akan ada 1 juta formasi guru. Ini penjelasan Kementerian Pan-RB juga sudah ada dimuat di kompas.com. Nah, nanti akan ditaruh di deskripsi video ini untuk lengkapnya, untuk dibaca ulang misalnya, boleh saja. Jadi ada di deskripsi. Oke, sekian berita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.